Selamat malam pemirsa, di tengah masifnya dugaan kecurangan pemilu, karut-marut data Sirekap KPU semakin memperparah rusaknya proses pemilu 2024. Benar memang Sirekap bukanlah menjadi penentu dari hasil pemilu, akan tetapi Sirekap tetap saja menjadi acuan sumber data penghitungan suara dalam proses rekapitulasi hasil pemilu. Oleh sebab itu, data yang ada di Sirekap tidak boleh menyimpang dan harus sesuai dengan yang ada di TPS. Inilah yang akan kami sajikan dalam editorial malam hari ini. Sirekap menebalkan karut-marut pemilu, bersama saya Fitri Megantara. Sirekap menebalkan karut-marut pemilu. Sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap yang digunakan Komisi Pemilihan Umum atau KPU Republik Indonesia bukanlah penentu hasil pemilu 2024. Penentunya mengacu kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum adalah rekapitulasi secara manual berjenjang. Namun, ternyata ada aturan yang paradoksal dengan undang-undang, yakni Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 yang menyebutkan bahwa Sirekap menjadi instrumen sumber data rekapitulasi penghitungan suara di kecamatan. Artinya, Sirekap sangat krusial sebagai data acuan dalam proses rekapitulasi hasil pemilu. Mungkin karena itu juga, ketika Sirekap bermasalah, penghitungan manual juga mengalami penundaan. Penghitungan suara pemilihan umum 2024 masih berada di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK. Rekapitulasi suara ini akan berlangsung selama 35 hari sejak dari TPS hingga penetapan oleh KPU di tingkatan masing-masing. Ketika Sirekap bermasalah, input data terindikasi error dan diduga terjadi penggelembungan, jelas akan membuat publik meragukan kredibilitas proses rekapitulasi hasil pemilu. Karena hasil pemilu didapatkan dari pemrosesan data penghitungan suara yang keliru, bahkan dicurigai hasil manipulasi, kredibilitasnya akan runtuh. Bahkan dari pengkajian forensik tim informatika teknologi tim nasional pemenangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar terhadap server KPU menemukan indikasi rekayasa dalam sistem pengaturan algoritma pada server Sirekap. Tidak hanya soal proses penghitungan, karut-marut Sirekap juga ditengarai terjadi perihal infrastrukturnya. Isu kedaulatan digital turut menjadi polemik terkait Sirekap. Penelusuran yang dilakukan Cyberity mengungkapkan server cloud Sirekap berada di Tiongkok dan dua negara lainnya, yakni Prancis dan Singapura. Fakta ini juga diverifikasi oleh Ketua Umum Partai Umat Ridho Rahmadi yang merupakan pakar teknologi informasi. Server Sirekap juga disebut menggunakan layanan milik Alibaba dan tidak berada di Indonesia. Data suara hasil pemilu diletakkan di luar Indonesia, betapa rentannya data-data tersebut terhadap kejahatan-kejahatan digital juga rentan untuk dimanipulasi. Alibaba merupakan server komersial yang juga digunakan oleh berbagai data penyewa lainnya dari banyak negara, sehingga potensi kebocoran data atau kemacetan jaringan menjadi sangat rawan terbuka. Dalam perspektif kedaulatan informasi, kondisi ini menunjukkan betapa data pemilu juga rentan untuk dimiliki pihak lain di luar Indonesia. Padahal, data strategis dan vital semacam itu mestinya berada penuh dalam penguasaan otoritas Indonesia. Dengan segala kontroversinya, Sirekap yang harusnya memiliki peran sangat penting bagi publik dalam mengakses transparansi hasil pemilu 2024, mengawal suara pemilu, justru kini menjadi alasan untuk menebalkan ketidakpercayaan terhadap pemilu yang diwarnai berbagai kecurangan sejak dari hulu.
Kedaulatan rakyat sebagai pemberi mandat dalam setiap pemilu seolah sirna dalam perhelatan pemilu kali ini. Pemilu yang harusnya merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat, ternyata dipenuhi dengan dugaan manipulasi dan pelanggaran yang tidak mampu diklarifikasi. Untuk itulah, KPU sebagai pihak yang memiliki otoritas terhadap Sirekap wajib transparan. Penyelenggara pemilu harus menunjukkan bukti sebaliknya terhadap dugaan dan kecurigaan atas karut-marut proses kontestasi demokrasi, termasuk Sirekap. Meminta maaf, itu baik. Tapi mesti diikuti pertanggungjawaban dan klarifikasi yang transparan kepada publik. Sirekap menebalkan karut-marut pemilu. Kita akan langsung beda bersama anggota Dewan Redaksi Media Group, Mas Ade Alawi. Selamat malam, Mas Ade. Apa kabarnya untuk malam hari ini? Baik, alhamdulillah sehat. Baik, alhamdulillah. Mas Ade, tapi apabila kita lihat yang sedang tidak baik ini Sirekap nih. Sirekap ini menjadi masalah seperti itu. Nampaknya ini kepercayaan publik versus penyelenggara pemilu jadinya seperti itu. Iya, pemilu 2024 ini betul-betul pemilu yang membuat miris kita semua. Pemilu yang sejatinya membahagiakan pesta demokrasi rakyat, tetapi tampaknya dari hulu sampai hilir ini bermasalah ya. Dari hulu misalnya kita tahu berbagai pelanggaran etika, kemudian juga hukum, ada misalnya politisasi bansos. Kemudian juga bagaimana pengerahan aparat, kemudian juga intimidasi dan lainnya. Sampai kemudian setelah pencoblosan juga ini masih bermasalah ya. Masih membuat bingung rakyat ya ketika sistem rekapitulasi suara secara elektronik di Komisi Pemilihan Umum ini kacau balau. Bahkan terjadi dugaan penggelembungan ya. Dan kalau kita lihat dari penggelembungan ini kan tampak bahwa terkesan ya, ini memang perlu penelitian lebih lanjut ya. Hanya menguntungkan paslon tertentu. Meskipun paslon lain juga ada beberapa memang yang suaranya naik tiba-tiba tapi kemudian turun lagi. Tetapi kalau kita lihat dari kita track beberapa kasus misalnya, ini penggelembungan ini hanya terjadi pada salah satu paslon. Ini artinya bahwa kita berpikir apakah ini sebuah orkestrasi yang memang dari hulu sampai hilir untuk memenangkan paslon tertentu atau bukan. Ini saya kira perlu penyelidikan lebih jauh lagi. Dan tentu saja kita perlu menunggu bagaimana gerakan dari paslon 01, 03 yang memang dirugikan untuk bersama-sama mempersoalkan berbagai kasus pelanggaran ini, berbagai kasus dugaan kecurangan ini, kemudian juga kekacauan yang terjadi di Sirekap. Meskipun Sirekap ini berdasarkan pasal 413 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, itu tidak menjadi dasar penghitungan atau penetapan hasil pemilu yang ditetapkan adalah hasil penghitungan secara manual. Betul. Namun Sirekap ini kan ada dasar hukumnya, dasar hukumnya ini kan membantu masyarakat sebagai bagian dari bagaimana KPU menegakkan asas transparansi. Jadi semuanya bisa melakukan kontrol di situ. Tapi dengan kekacauan di Sirekap ini sangat-sangat membingungkan, Rara. Nah, mengenai Sirekap itu sendiri kan tadi dikatakan memang bukan penentu hasil pemilu karena rekapitulasi secara manual berjenjang nanti yang menjadi hasil penentu pemilu. Namun kan apabila kita lihat di PKPU nomor 5 tahun 2024 disebutkan Sirekap ini menjadi instrumen sumber data rekapitulasi penghitungan suara di kecamatan. Ini publik jadinya agak bingung seperti itu, Mas Ade, menyikapi Sirekap dan hasil penghitungan manual secara berjenjang ini. Ya, saya kira memang itu kegagalan dari pembuat peraturan ya, bagaimana menampilkan Sirekap ini secara ambigu ya. Satu sisi tidak menjadi dasar perhitungan, tetapi sisi lain menjadi sumber informasi ya, sumber penghitungan. Ini kan sangat-sangat membingungkan. Jadi saya kira lebih jelasnya nanti perlu ada upaya lebih lanjut lagi. Saya kira bisa proses ke Bawaslu ataupun ke MK ya. Bagaimana apakah Sirekap ini kekacauannya kemudian dugaan penggelembungan ini bagian dari upaya sistematis untuk menguntungkan paslon tertentu misalnya. Ini perlu penelusuran lebih jauh lagi, Rara. Oke, Mas Ade, kita akan simak pernyataan dari KPU berikut ini mengenai evaluasi terhadap aplikasi Sirekap itu sendiri.
Dari yang apa yang kita lihat sekarang, sudah terlihat kan ya, oke, ini ada kesalahan, kita tahu, dan ini yang kemudian ada mekanisme perbaikannya lewat SOP yang dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum. Segala bentuk evaluasi nanti akan kita lihat dari sisi teknologinya, dari sisi infrastruktur, dari sisi pengguna manusianya. Yang pasti, ikhtiar KPU adalah menyampaikan bahwa ini harus dilaksanakan setransparan mungkin. Ingat loh ya, image C planonya ada. Jadi silahkan dilihat, disaksikan secara bersama-sama apakah image C planonya sama dengan apa yang Anda saksikan di TPS. Untuk kemudian ayo dianalisa apakah 1 tambah 1 tambah 2 menjadi 2 itu ada basis datanya yang kita sebut dengan C plano tadi. Mas Ade, tanggapannya mengenai langkah KPU? Ya, langkah KPU tampaknya terlambat ya. Harusnya sebelum diberlakukan Sirekap ini dilakukan exercise ya, dilakukan simulasi-simulasi. Dan kalau kita tarik ke belakang lagi, sebenarnya sistem penghitungan secara elektronik ini kan sudah dilakukan sejak 2014. 2014 namanya situng, sistem penghitungan secara elektronik. Dan ketika itu pun memang terjadi kekacauan juga. Nah, harusnya ketika kegagalan situng 2014 kemudian naik ke Sirekap 2019, harusnya terjadi evaluasi di situ. Evaluasi secara teknologi, bagaimana tidak kemudian diintercept, bagaimana kemudian membaca datanya lebih akurat lagi, kemudian bagaimana sumber daya manusianya untuk mengelola Sirekap ini. Nah, harusnya kita jangan terantuk batu kedua kali lagi kan, keledai juga seperti itu kan. Keledai saja tidak mau kan terantuk batu yang kedua kali. Harusnya KPU sebagai penyelenggara negara dalam rangka membangun pemilu yang berkualitas, harus seluruhnya, harus SDM-nya, kemudian juga secara teknologi juga harus mumpuni. Ini sangat miris sekali gitu loh. Dan ini tampaknya juga terkesan bahwa ini ada pembiaran dari KPU. Harusnya sejak awal sebelum diselenggarakannya pemilu, ada upaya-upaya simulasi dan sebagainya, ada diskusi publik, undang para ahli dan sebagainya. Ini harusnya sudah dimitigasi, sudah diantisipasi hal yang terjadi. Apalagi kemudian saat ini juga berkembang asumsi ataupun dugaan dan juga temuan, misalnya dari Timnas Amin yang mengatakan menemukan ada indikasi rekayasa dalam sistem pengaturan algoritma server Sirekap. Kemudian ada juga isu kedaulatan digital yang muncul karena kemudian server cloud dari Sirekap sendiri tidak berada di Indonesia seperti ini. Artinya KPU juga harus menjelaskan secara detail, transparan bagaimana kemudian Sirekap ini sebetulnya seperti itu, Mas Ade. Iya, betul. KPU harus menjelaskan ya seperti apa sih profil dari Sirekap ini secara teknis, kemudian juga soal cloud ya, soal kedaulatan digital kita katanya di luar servernya, dan kemudian memang dibantah itu. Tapi ini menurut saya sih perlu ada penjelasan lebih lanjut lagi. Tapi yang paling penting adalah bagaimana KPU ini mempercepat upaya penghitungan manual cepat dan tepat, Rara. Jadi tidak hanya sekedar mengejar target 35 hari setelah pencoblosan, tetapi bagaimana akurasi itu juga perlu. Yang paling penting adalah perbaikan harus segera dilakukan, dan kita berharap setelah press conference bersama kemarin antara KPU, Bawaslu, ini tidak ada lagi kekacauan data di Sirekap. Jadi harus segera diperbaiki. Oke, karena pertaruhannya juga soal kredibilitas proses rekapitulasi dari pemilu itu sendiri, Mas Ade. Rara, ya. Nah, kita akan lanjutkan kembali perbincangan, pemirsa, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Bahan yang atau draft bahan yang akan dibuka untuk diperiksa bersama itu datangnya dari Sirekap. Jadi sedemikian vitalnya Sirekap itu sehingga kita betul-betul harus pastikan data-data yang diolah, dikumpulkan di dalam Sirekap itu adalah data-data yang tidak menyimpang, data-data yang betul sesuai dengan hasil hitungan di setiap TPS-nya. Nah ini Mas Ade, di tengah situasi kritis dan penuh ketegangan politik seperti saat ini, seperti itu kan kredibilitas informasi dari penyelenggara pemilu ini menjadi sangat penting sekali, sehingga kemudian kesalahan, inkonsistensi data dalam Sirekap ini kan dapat memicu keraguan, kebingungan, persepsi negatif publik terhadap penyelenggara pemilu itu sendiri, Mas Ade. Ya, pertama adalah ketika kita mau menerapkan sebuah sistem, maka harus kita pastikan sistem itu harus memberikan kepastian hukum, itu dulu satu. Kemudian yang kedua, sistem itu harus memiliki keandalan. Nah, ini dari sisi dasar hukum tadi terjadi ambiguitas, kemudian juga
Yang kedua dari sisi keandalan ternyata tidak andal. Begitu setelah pencoblosan mengirim semua KPPS ke Sirekap ini, Sirekap itu Sirekap tidak bisa memenuhinya gitu loh. Nah terjadi ada yang susah diakses, hang dan sebagainya. Nah ini berarti proses uji Sirekap ini saya kira patut kita pertanyakan. Karena kalau kita lihat dari anggaran sekarang ini, anggaran pemilu 2024 ini kan luar biasa, Rara, sekitar 76 triliun dan lebih besar lagi dari pemilu-pemilu sebelumnya. Tapi ketika kita gagal secara teknologi, ini menurut saya ini sangat-sangat membuat miris gitu. Jadi pemilu kita ini banyak sekali aspek kegagalannya, aspek kegagalan secara filosofis, bagaimana etika dan hukum ini harus menjadi dasar tegaknya pemilu yang berkualitas. Kemudian secara teknologi juga kita compang-camping, kita kocar-kacir gitu loh. Nah, yang sangat saya sayangkan adalah pernyataan dari Ketua KPU ya, Hasyim Asyari. Dia mengatakan bahwa kekacauan di Sirekap ini kan masih di bawah 1%. Nah, artinya ini ada kesan menyederhanakan, menganggap enteng kekacauan data di Sirekap ini. Seharusnya tidak keluar ya dari seorang ketua KPU ya, di mana kita harus harus mempercayai bagaimana kelembagaan KPU ini mampu menyelenggarakan pemilu secara baik ya, mampu menyelenggarakan pemilu secara berintegritas, kemudian secara berkualitas. Dengan kondisi saat ini, Mas Ade, artinya bagaimana nih kredibilitas proses rekapitulasi pemilu sendiri? Ya, menurut saya mesti ada upaya-upaya dari Bawaslu ya, dan ini mesti ada gerakan civil society mengadukan permasalahan ke Bawaslu dan kemudian Bawaslu segera menindaklanjutinya dengan memanggil KPU atau misalnya DPR memanggil KPU. Jadi semua anggota DPR dari 01, 03 buka-bukaan di situ. Apa sih yang terjadi gitu? Kan hak dari DPR ya untuk memanggil KPU. Sambil ini kemudian berjalan ya proses penghitungan ini. Jadi jangan sampai kekacauan di Sirekap, dugaan penggelembungan, kemudian kesulitan akses, ini membingungkan masyarakat. Ini kita pemilu apa sih sebenarnya? Kita ingin pesta demokrasi ini membuat riang gembira, membahagiakan. Tapi tampaknya kalau kita lihat data di Sirekap, kemudian di-upload oleh masyarakat di media sosial dengan logika yang jelas sekali, kemudian juga argumen yang jelas, fakta-fakta yang rinci dan clear, ini sepertinya pemilu kita ini seperti main-main gitu. Kita tidak sanggup secara teknologi, ini kan membuat kita miris, Sarah. Oke, jadi artinya Mas Ade, apa yang harus dilakukan ataupun bagaimana cara KPU meyakinkan publik bahwa tidak ada dugaan ataupun kecurigaan atas karut-marut kontestasi demokrasi termasuk Sirekap? Ya, segera menurut saya dari lembaga yang memiliki otoritas, Bawaslu harus boleh jadi saya kira juga harus memproses ini ketika ada pengaduan dari masyarakat. Kan termasuk KPU juga sudah menemukan sendiri, kemudian juga ada laporan dari masyarakat. Kemudian dari sisi DPR juga bisa memanggil KPU, kenapa ini terjadi. Kan kalau dari paslon 02 mengatakan bahwa ini yang terjadi hingar-bingar ini adalah dramatisasi dari paslon-paslon yang tidak siap menang seperti itu. Nah ini menurut saya biar clear semuanya buka-bukaan di DPR kan masih ada kesempatan seperti itu. Oke, apabila kita lihat kan Sirekap ini bermasalah, kemudian berdampak juga pada penghitungan manual yang juga mengalami penundaan. Tanggapannya seperti apa, Mas Ade? Ya menurut saya kalau misalnya pada akhirnya nanti mengganggu proses penghitungan manual ya. Ini menurut saya bagian dari materi ya untuk dilakukan proses dugaan pelanggaran administrasi di KPU di Bawaslu. Kemudian juga menjadi proses bagaimana secara sistematis ini terjadi. Karena kalau kita lihat Sirekap ini kan bukan sesuatu yang dadakan. Artinya kalau misalnya Sirekap didesain tidak proper, kemudian juga gagal ya secara teknologi. Ini dugaan saya sih ini bisa masuk juga kategori sistematis. Artinya ada banyak bahan yang akan diajukan oleh 01 dan 03 apakah nanti di Bawaslu ataupun di MK pelanggaran yang sifatnya TSM ya, terstruktur, sistematis dan masif. Terstruktur, adanya sumber daya negara, adanya aparatur negara, penyelenggara KPU, penyelenggara pemilu, ini by design untuk menguntungkan salah satu paslon, misalnya seperti itu. Kemudian secara sistematis ada perencanaan yang matang bahwa ini kemudian didesain sedemikian rupa untuk menguntungkan salah satu paslon. Masif misalnya meluas, prakteknya ini meluas, kemudian juga dampaknya juga meluas. Hanya saja Rara ketika ini dibawa ke MK ataupun ke Bawaslu terkait dengan sistematis, terstruktur dan masif, ini bukan sesuatu yang mudah.
mesti ada dokumen, mesti ada kesaksian, saksi ahli dan sebagainya, mesti rinci. Dan yang lebih penting lagi ketika kita berbicara masif sesuai dengan ketentuan, mesti ada luasan yang sangat besar. Separuh dari wilayah kita ini betul-betul terdampak dari pelanggaran kecurangan pemilu itu. Oke, Mas Ade, segmen selanjutnya kita akan lihat bagaimana komentar netizen mengenai topik untuk malam hari ini, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Ya, pemirsa, kita akan langsung lihat polling di X dengan pertanyaan apakah hasil penghitungan suara dari Sirekap KPU di pemilu 2024 dapat dipercaya. 84% mengatakan tidak, yang kemudian mengatakan iya hanya sekitar 16%. Dan kita lanjut untuk melihat bagaimana komentar dari netizen. Ada dari @syarchan2. Tanya dulu ke KPU apakah server Sirekap benar-benar ada di Indonesia. Tadi kita sudah bahas ya Mas Ade mengenai isu kedaulatan digital yang kemudian juga muncul mengenai lokasi server ini ada di mana. Kemudian kita lihat dari komen @maura_mauri, apapun upaya perbaikan yang dilakukan KPU sepertinya tidak bisa mengembalikan rasa trust publik terhadap KPU. Next komentar berikutnya adalah dari @tumpangtindi, harusnya ada mitigasi sebelum Sirekap ini benar-benar dipakai untuk rekapitulasi suara. Aneh. Ya, memang komentar-komentar dari netizen tadi sudah kita bahas ya, bagaimana ini kemudian kejanggalan-kejanggalan dan juga keanehan-anehan, dan kemudian juga ternyata netizen juga melihatnya serupa seperti itu. Mas Adi, ini terakhir. Ya, ini sangat disayangkan ya kalau kita lihat dari hasil polling tadi, kemudian komentar dari netizen. Mereka rakyat merasa dicederai ya hak elektoralnya ya. Mereka sudah datang ke TPS dan mereka memberikan pilihan sesuai dengan hati nuraninya. Dan ini sangat-sangat sangat-sangat mengkhawatirkan ya. Artinya KPU tidak bisa menjamin bagaimana penyelenggaraan pemilu ini sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan aspirasi masyarakat ya. Dan bagaimana KPU gagal menciptakan pemilu yang memang bisa mendatangkan kebahagiaan, kegembiraan ya, seperti itu. Nah, ini seharusnya tidak terjadi ya. Jadi sebelum dan setelah pemilu harusnya bisa berjalan sesuai dengan ketentuan. Baik. Dan kita tinggal menunggu setelah 35 hari tanggal 20 Maret nantinya bagaimana pengumuman ini. Tetapi dengan adanya kekacauan ini membuat kita ini gelisah semuanya gitu. Masyarakat juga menjadi bingung seperti itu. Tapi kita harapkan ini KPU bisa menjelaskan secara transparan ya, saya kira secara detail harus ya. dijelaskan, dan salah satu yang paling penting adalah bagaimana membawa kasus ini nanti ke Bawaslu, bagaimana membawa kasus ini ke MK. Di situ nanti akan terang benderang pihak pengadu, pihak teradu, kemudian juga kesaksian ahli dan sebagainya. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana 01 dan 02 melengkapi semua bukti-bukti kecurangan yang sifatnya sistematis, terstruktur, dan sistematis. Oke, baik, kita harapkan ada langkah cepat dan tepat untuk perbaiki dan juga evaluasi dari Sirekap ini sehingga tidak menimbulkan kebingungan. Mas Adi, terima kasih telah berbincang bersama kami malam hari ini. Dan pemirsa, perbincangan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam editorial malam. Saya Fitri Megantara mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.